Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 2 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga dalam ibadah keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu. Ya Allah, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pujian dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Seperti biasanya membaca Mazmur silih berganti. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 300 bait pertama. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami umat-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami dan kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan sungguh dapat kami pahami dan terutama kami lakukan dalam keberadaan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dengan nas dari Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26 adalah sebuah firman yang disampaikan kepada kita, yang juga di dalam rangka saat ini adalah bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Pada malam hari ini secara khusus mengangkat tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Pembacaan kita diawali dengan satu perkataan atau satu pernyataan dari seorang perempuan Samaria. Ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan sebuah atau satu sumber air yang tidak akan membuat manusia akan merasa haus. Karena pada saat itu ketika Tuhan Yesus hendak meminta air dari sumur Yakub kepada perempuan Samaria, sehingga perempuan Samaria ini memberikan jawaban atau respon bahwa bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa memberikan air sementara Tuhan Yesus pun tidak memiliki timba untuk mengambil air. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa sesungguhnya dalam nas bacaan ini ada beberapa bagian yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa percakapan ini diawali dari ketidakyakinan perempuan Samaria terhadap apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Bahwa Yesus yang tadinya meminta air darinya, tapi sekarang akan memberikan air hidup kepadanya. Bahwa di sini perempuan Samaria ini kemudian membandingkan apa yang telah diperbuat oleh Yakub dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat ketika Dia akan memberikan sebuah air hidup. Bahwa kemudian juga dalam pembacaan kita ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-15, pada akhirnya perempuan ini begitu percaya. Yang tadinya diawali dengan tidak yakin, tapi dengan apa yang disampaikan Yesus memberikan sebuah keyakinan dan kepercayaan yang baru bagi perempuan ini. Perempuan Samaria ini tiba-tiba merasa percaya. Bahkan dia katakan dia membutuhkan air yang ditawarkan oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-15 dalam pembacaan kita. Baginya bahwa air ini bisa membuat dia tidak lagi merasa haus seperti yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa bagi dia, kalau dia tidak merasa haus, itu tandanya dia tidak perlu pergi ke sumur Yakub. Bahwa ketika dia pergi ke sumur Yakub, seringkali dia berhadapan dengan pandangan masyarakat sekitar ketika melihat dia sebagai seorang perempuan yang memiliki kehidupan keluarga yang mungkin pada saat itu dianggap kurang baik. Itu akan terlihat bagaimana ketika Tuhan Yesus meminta perempuan Samaria ini memanggil suaminya. Dan itulah yang terungkap bahwa perempuan Samaria ini di dalam pembacaan kita, bagian yang kedua, bahwa ketika perempuan ini meminta air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus tidak menjawab dengan kata ya atau tidak, tetapi justru Tuhan Yesus meminta supaya dia memanggil suaminya. Dan itulah kemudian terjadi satu percakapan bahwa permintaan Tuhan Yesus dengan dialog, bahwa perempuan Samaria ini katakan, "Aku
tidak punya suami. Artinya bahwa dia mengatakan sebuah kejujuran. Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa Tuhan Yesus pun sudah mengetahui bahwa dia telah memiliki 5 orang suami, dan suami yang saat ini berada bersama dengannya sebenarnya juga bukan dalam status sebagai suami. Artinya bahwa ada sebuah kejujuran, ada sebuah keterbukaan hati dari perempuan Samaria ini. Dan itulah kemudian yang membuat perempuan ini semakin yakin bahwa Yesus ini adalah nabi. Karena dia baru pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sudah lebih tahu tentang latar belakang kehidupannya. Itulah sebabnya dia katakan Yesus adalah nabi. Nah, hal yang berikutnya adalah pada bagian yang ketiga dalam pembacaan kita ayat 20 sampai dengan 24. Di mana Tuhan Yesus memberitahukan perempuan Samaria ini bagaimana melakukan sebuah penyembahan yang benar. Bahwa Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ke-21, akan tiba waktunya orang akan menyembah Bapa bukan di gunung maupun di Yerusalem. Yesus membuat sebuah pembedaan antara perempuan Samaria ini dengan orang-orang Samaria, juga dengan komunitas Yesus sebagai orang Yahudi atau sebagai bangsa Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan Samaria. Tapi kemudian pada ayat 23 memberikan sebuah jawaban yang pasti kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa ibadah atau penyembahan kepada Bapa tidak bisa lagi dibatasi kepada ruang tempat yang ada. Tidak lagi dibatasi dengan tempat-tempat yang secara manusia, oh ini bukan yang layak, ini layak atau tidak, ini bangsa yang layak atau tidak. Ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-23, orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran di sini dihubungkan bahwa ini persoalan bagaimana sang penyembah atau kita yang menyembah kepada Allah. Bukan karena bangsa kita, bukan karena keturunan kita atau awal muasal di mana kita ada, tetapi yang Tuhan Yesus mau katakan, penyembahan yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Bahwa orang yang menyembah itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak lagi mengikuti tradisi yang ada, melainkan atas dasar kebenaran, atas dasar pengenalan kepada Tuhan. Bahwa orang akan menyembah Tuhan di dalam relasi, dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Nah, penyembahan seperti inilah yang menurut Yesus, itulah yang disebut dengan bentuk penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain bahwa Tuhan Allah menghendaki orang menyembah Dia menurut kebenaran, menurut penghayatan, dan menurut pengenalannya terhadap Tuhan. Dan bukan karena sebuah kebiasaan atau tradisi. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau ajarkan dan katakan kepada perempuan di Samaria. Bahwa berbicara soal penyembahan, sekali lagi, bukan persoalan tradisi atau kebiasaan, tetapi soal bagaimana kita menyembah pada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bagian yang keempat dalam bacaan kita pada ayat yang ke-25 dan 26. Ini merupakan sebuah jawaban atau respon dari perempuan Samaria terhadap pengajaran Tuhan Yesus. Tampaknya perempuan Samaria ini dia juga memiliki pengetahuan tentang agama yang cukup baik. Dia mengatakan dia tahu, dia paham bahwa ada Mesias yang akan datang, dan Mesias itulah Yesus atau itulah Kristus. Mesias itu bukan hanya Mesias orang Yahudi, tetapi Mesias itu adalah juga untuk semua orang, atau dalam hal ini orang Samaria. Karena itu dia katakan bahwa Mesias akan datang kepada orang Samaria, ya, dalam ayat ke-25. Dan juga perempuan Samaria ini tahu bahwa Mesias ini datang dan akan memberitahukan segala sesuatu kepada mereka. Dan itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus inilah
adalah Mesias yang diharapkan itu. Inilah yang mau disampaikan dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Teks ini atau nas ini mau memperlihatkan bahwa sebenarnya sebagai pribadi, perempuan Samaria ini membutuhkan air yang tidak akan membuatnya haus lagi untuk selamanya. Tapi bukan air yang sebagaimana dia pikirkan di awal atau yang dia sangkakan di awal, seperti air yang dia ambil dari sumur Yakub, tetapi air yang tidak akan membuat dia haus adalah ketika Mesias Kristus itu datang dan hadir dalam kehidupannya. Kristus itulah yang menjadi air hidup yang selalu memberikan segala yang dibutuhkan sehingga tidak ada lagi kehausan. Dalam arti air bukan dalam pengertian secara fisik ya atau materi, tetapi air hidup adalah dalam pengertian secara rohani atau iman percayanya. Dan inilah yang mau disampaikan kepada kita semua. Sebagaimana perempuan Samaria, dia membutuhkan sebuah penerimaan, dia membutuhkan kasih ya. Bahwa apa yang dia butuhkan sesungguhnya adalah kehadiran Mesias, yaitu Kristus, yang akan memberikan kepadanya pengetahuan tentang hidup sebagai umat Allah. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita bagaimana kita memahami Kristus sebagai Mesias. Dialah air hidup kita. Bahwa seringkali kita berpikir, kita begitu takut, kita begitu khawatir bagaimana kita akan hidup, apa yang harus kita terima, apa kita makan, apa yang akan kita lakukan, apa masa depan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya air kehidupan yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Persoalannya adalah seringkali karena kita tidak mau membuka hati kita tidak mau menerima Kristus yang adalah Mesias, yang adalah air hidup itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa selalu haus dan haus, tidak puas dan tidak puas. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus dan menghadirkan Kristus dalam hidup kita, maka disitulah kita akan merasakan bahwa segala kebutuhan kita telah diberikan dan dipenuhi oleh Allah lewat Yesus Kristus. Sebagaimana perempuan Samaria ini yang merasakan betapa ia menginginkan air hidup ini, hendaknya kita pun seperti itu. Bagaimana kita selalu rindu dan haus untuk memiliki dan menghadirkan Tuhan Yesus sebagai air kehidupan yang memberikan segala yang kita butuhkan. Artinya bahwa kita harus melihat kehidupan kita bukanlah persoalan hanya lahiriah saja, tetapi bagaimana kita hidup di dalam iman kerohanian kita kepada Tuhan. Sehingga dengan iman percaya itu kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Kita percaya dan kita tahu bahwa kebutuhan yang sesungguhnya adalah kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan sang pengendali dan sumber berkat yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan di tengah dunia ini. Maka marilah bersama-sama apa yang telah kita terima, keselamatan dari Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kita sampai saat ini, saat kita dalam keadaan sehat, atau juga mungkin kita saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit, tapi percayalah bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan dalam kebutuhan yang kita selalu bawa dalam doa, kita selalu minta kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita minta adalah berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Artinya mari kita belajar untuk sabar, setia menanggung segala sesuatu. Sabar atas setiap jawaban Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Maka mari bersama-sama sebagai umat Allah yang telah menerima karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, pemeliharaan di dalam Tuhan Allah dan tuntunan Roh Kudus, biarlah kita juga boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi air hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, mari kita terus nyatakan kasih Tuhan Yesus dalam kehadiran kita dengan sesama, memberikan apa yang dibutuhkan sehingga banyak orang pun turut merasakan
kasih, kebaikan, dan cinta serta berkat Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan selalu meminta air hidup itu, Yesus itu datang dan hadir, bahkan hidup dan memerintah dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-26, Dia katakan bahwa akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Malam hari ini Tuhan Yesus juga berbicara kepada kita. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan sedang berbicara dengan kita. Maka mari kita terima firman Tuhan, terima Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh kembali hidup dalam kehidupan yang baru dalam tuntunan Roh Kudus dan menjadi berkat serta memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih Kau telah menyentuh setiap hati kami ketika kami disadarkan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Juru Selamat penebus dosa kami, selalu ada, selalu hadir, bahkan selalu memberikan apapun yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa seringkali kami lupa bahwa air kehidupan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan iman percaya,
dalam kehidupan rohani kami. Kami selalu diingatkan untuk selalu hidup di dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam persekutuan yang erat dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi segala perkara dengan kekuatan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk juga membagikan kasih Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami tetap terus hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, dalam Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa kiranya Engkau akan terus menuntun dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pada malam hari ini ketika kami boleh beribadah di rumah tangga kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap kasih-Mu mewarnai hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami sebagai keluarga, berkati kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap pencarian, pergumulan, beban yang harus kami hadapi, agar kami belajar untuk melihat setiap tantangan pergumulan sekalipun sebagai proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, untuk selalu taat dan setia dalam segala perkara. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah dalam perjumpaan kami pun mengalami sebuah pembaharuan kehidupan rohani kami. Sebagaimana perempuan Samaria ketika berjumpa dengan Yesus, ada satu hal yang telah ia sadari, bahwa hidup bukan hanya persoalan hal-hal yang bersifat materi, tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika berjumpa dengan Tuhan. Ada satu sukacita, ada satu kehidupan baru yang boleh dinikmati. Begitu juga dengan kami Bapa, ajar kami untuk tidak khawatir akan segala sesuatu. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala yang kami perlukan, dan juga Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Asal kami selalu setia, berseru, bahkan mencari Tuhan, dan meminta supaya Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara dan dunia, di mana saat ini kami masih terus bergumul bagi dunia ini yang sedang terkena pandemi virus COVID-19. Tuhan, kami mohon berikanlah kiranya kekuatan bagi kami untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi umat manusia, untuk menyadarkan kami untuk lebih lagi bersandar dan menyadari akan keberdosaan kami. Biarlah Tuhan berkati kami juga, khususnya bangsa dan negara Indonesia, dan juga kehidupan bermasyarakat, di mana dalam upaya-upaya untuk menjalani kehidupan dalam tatanan baru. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat mendisiplinkan diri, mengikuti apa yang telah diarahkan dan menjadi ketetapan dan aturan yang diberikan oleh pemerintah demi keselamatan bersama, demi keselamatan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bangsa dan negeri ini. Kami berdoa kiranya untuk keluarga lepas keluarga yang saat ini sedang bergumul atas pekerjaan mereka, atas kesehatan, atas masalah-masalah dalam rumah tangga, kiranya Tuhan juga topang, berikan yang terbaik dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami di malam hari ini. Dalam peristirahatan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menaungi kami, untuk kami boleh beristirahat di dalam damai, sejahtera dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, untuk selalu terus bersyukur dalam segala sesuatu dan selalu mengundang dan menghadirkan Tuhan Yesus hidup dalam hati dan kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bakti 89 bait 1 dan 2 sebelum persembahan dan ayat 5 sesudah persembahan dijalankan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, padamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami,
kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkan di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.